Selamat datang, Info Tsunami adalah Poco X8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda. Ini akan menampilkan menu toggle Anda. Dan di salah satu bagian di sini, Anda akan mencari toggle perekaman layar Anda, yang mungkin belum ditambahkan secara default. Karena, ya, saya tidak melihatnya. Jadi jika Anda tidak melihatnya, Anda bisa klik tombol edit di sini. Seperti yang Anda lihat, tidak ada label di sana, tapi saat mengedit kita punya label. Anda juga bisa membacanya, dan Anda juga bisa mengaktifkannya di sini, agar label-label ini tetap ada setelah Anda selesai mengedit daftar ini. Jadi mari kita gulir ke bawah, cari perekam layar kita, itu dia. Klik tombol plus, lalu cukup klik tanda centang untuk menyimpannya. Sekarang, setelah Anda melihatnya di daftar ini untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk menahannya. Ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan, di mana Anda bisa menyesuaikan kualitas rekaman Anda. Sekarang, salah satu hal pertama yang kita punya adalah resolusi yang sudah diatur ke yang tertinggi, itu bagus. Anda tidak perlu menurunkannya, biarkan saja seperti itu. Ini akan memberikan Anda gambar yang lebih tajam dan bagus. Selanjutnya, kita punya kualitas video dalam megabit per detik yang diatur ke 16. Ini umumnya sudah cukup baik. Tapi jika Anda mau, Anda bisa menaikkannya ke opsi yang lebih tinggi, yaitu 24 megabit. Sekarang, untuk menjelaskannya secara singkat, ini pada dasarnya menentukan kualitas rekaman. Resolusi hanya mengatur resolusi umum dari rekaman. Tapi meskipun Anda mungkin memiliki resolusi tinggi, rekaman bisa saja terlihat sangat berpiksel. Akan terlihat sangat aneh jika bitrate-nya terlalu rendah. 16 hingga 24 tampaknya merupakan pilihan yang bagus, bahkan ketika Anda meningkatkan frame rate. Menurut saya, apapun di atas itu hasilnya tidak sebanding dengan peningkatannya. Dan Anda tidak perlu menaikkannya sampai maksimal hanya karena Anda bisa. Seperti yang Anda lihat, Anda bahkan bisa menaikkannya hingga 100. Secara harfiah, pada kasus ini, dengan pengaturan tertinggi, saya rasa setiap detik akan memakan ruang sekitar 100 MB di perangkat Anda, atau sesuatu seperti itu. Kualitas ini sebenarnya menentukan seberapa banyak ruang yang diambil dari perangkat Anda. Untuk setiap detik rekaman, semakin tinggi Anda mengaturnya, semakin banyak ruang yang akan digunakan untuk durasi yang sama. Yang jelas, begitu Anda mencapai titik kualitas tertentu di mana Anda tidak melihat adanya peningkatan lagi, tidak ada gunanya menaikkannya lebih jauh. Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi dari situ. Jadi, seperti yang saya bilang, ada titik di mana hasil tambahannya semakin kecil, dan menurut saya, di atas angka 24, saya umumnya tidak bisa membedakan perbedaannya. Saya sendiri sebenarnya belum pernah melihat rekaman layar seperti ini di TV yang sangat besar. Untuk melihat apakah mungkin misalnya di layar 65 inci, saya bisa melihat perbedaannya. Biasanya, yang akan Anda perhatikan saat merekam ini dan melakukannya dengan bitrate rendah, saya sebenarnya akan mendemonstrasikannya, adalah ketika Anda mulai merekam. Mari kita kembali ke sini. Saya akan mulai dan perlu diingat, di sini semuanya terlihat sangat tajam. Bahkan saat bergerak, ini masih terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah dengan itu. Jadi pada dasarnya saya ingin melakukan sedikit gerakan, karena gerakan cepat justru yang merusak semuanya. Dan sekarang saya bisa menontonnya. Halo semuanya, selamat siang. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi, saat saya perbesar, Anda mulai bisa melihat masalahnya. Jadi, sebenarnya hal ini mungkin akan terasa agak sedikit sulit untuk dideteksi hanya melalui rekaman video saja. Namun, ini terlihat sangat jelas bagi saya secara langsung, dan mungkin juga akan terlihat lebih jelas lagi bagi Anda jika saya mencoba mendekatkannya ke arah kamera. Ini agak sulit. Semoga Anda bisa melihat ini. Tapi misalnya, apakah Anda melihat hal aneh di sekitar bagian kanan sini? Notifikasi bahwa Anda punya satu pesan atau satu notifikasi? Ada semacam di area biru ini artefak aneh, dan ini bukan sesuatu yang seharusnya Anda lihat. Ada seperti benar-benar ada blok di sekitarnya yang terlihat seperti campuran beberapa warna dan sebagainya. Dan Anda bisa melihat ini di seluruh bagian misalnya, khususnya di sekitar teks.
Coba saya lihat, mungkin saya ingin menaikkan kecerahan ya. Apakah itu akan membuat perbedaan? Jadi saya nggak tahu, ini seharusnya terlihat. Anda bisa melihat ada seperti garis hitam di sekitar teks di sini, dan huruf-hurufnya sendiri terlihat agak buram di bagian pinggirnya. Ada banyak hal aneh yang terjadi. Ini akan terutama terlihat saat gambar bergerak, dan karena ketika Anda berhenti menggerakkan gambar, mari kita lihat, sebenarnya saat membicarakan ini terlihat benar-benar mengerikan di sini. Ini terlihat sangat buruk lagi. Kamera yang saya gunakan di sini sebenarnya tidak menangkap gambarnya sejelas apa yang saya lihat langsung di dalam viewfinder. Karena di layar kamera ini semuanya terlihat sedikit lebih halus dan lembut jika dibandingkan dengan aslinya. Kalau kita melihat ini secara langsung, ini benar-benar terasa seperti sebuah galeri seni. Ini sungguh mengerikan dan detailnya bisa terlihat dengan sangat jelas sekali, astaga. Jadi bahkan ketika tampilannya terlihat sangat glitchy atau mengalami gangguan, seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ketika gambar tersebut benar-benar berhenti bergerak, jadi mungkin seperti di sini Anda bisa melakukan zoom in. Masih ada sedikit keanehan yang terjadi, tapi jauh lebih sedikit. Dan ketika gambar benar-benar berhenti bergerak selama beberapa detik, ini sebenarnya akan mengejar dan kemudian mulai terlihat semakin tajam. Jadi itulah kira-kira yang akan dilakukan bitrate terhadap gambar Anda dan tidak peduli berapapun resolusinya. Ini secara umum akan menjadi efek yang ditimbulkan. Jadi menurut saya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 24 mungkin adalah angka yang Anda cari untuk menghilangkan tampilan artifak seperti ini. Dan berlanjut ke opsi berikutnya, kita punya orientasi yang terdiri dari 3 pilihan, otomatis, potret, dan landscape. Sekarang Anda bisa menggunakan mode otomatis. Itu adalah pilihan yang cukup baik. Tapi jika Anda berencana menggunakan mode otomatis, pastikan Anda mulai merekam dalam orientasi yang sesuai dan Anda akan melihat konten spesifik yang memang ingin Anda rekam. Itu akan berada dalam orientasi tersebut. Jadi sebagai contoh, jika saya berencana merekam semacam permainan yang akan saya mainkan dan saya mulai merekam dengan mode otomatis, dan saya hanya berada di layar utama saya, lalu saya membuka sesuatu yang akan berpindah dari mode potret ke landscape, itu akan benar-benar mengacaukannya. Dan saya akan merekamnya nanti supaya Anda bisa melihat efeknya secara langsung. Tetapi jika Anda berencana melakukan hal seperti itu, di mana Anda berpindah antar orientasi dan misalnya, saya tidak tahu, game adalah hal yang akan Anda fokuskan, maka mungkin sebaiknya atur agar orientasinya terkunci secara permanen ke landscape, bukan potret. Ini akan mengurangi sedikit sakit kepala nantinya ketika Anda menghabiskan waktu. Saya tidak tahu, mungkin merekam semacam gameplay hanya agar Anda bisa melihatnya dan menyadari bahwa ada garis hitam besar di bagian atas dan bawah rekaman Anda. Selanjutnya kita punya beberapa sumber, kita punya tidak ada, mikrofon, sistem, atau keduanya. Jika Anda berencana untuk menggunakan keduanya, pastikan Anda menggunakan semacam headphone atau cukup kecilkan volume musik di sini. Karena yang akan terjadi adalah ketika suara sistem direkam, itu direkam secara internal. Kemudian suara itu keluar melalui speaker, di mana mikrofon bisa menangkap suara dari speaker tersebut dan merekamnya untuk kedua kalinya, sehingga menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Dan terakhir, kita punya pengaturan frame rate. Sekarang kita punya beberapa pilihan berbeda di sini, tapi saya umumnya merekomendasikan untuk memilih 60. Ini akan memberikan kelancaran yang baik pada rekaman, setidaknya untuk tujuan perekaman, dan apapun di atas itu akan terlihat oleh Anda jika menontonnya di ponsel, tapi tidak terlalu penting jika Anda berencana menggunakan rekaman ini, misalnya di YouTube, Instagram, atau platform lain, karena secara otomatis akan diturunkan dari 90 ke 60 lagi. Jadi hal itu sebenarnya agak menghilangkan tujuannya. Ada juga pengaturan. Kunci layar saat selesai, tampilkan sentuhan, aktifkan ini agar terlihat, dan tombol atas. Sekarang saat kita akan mulai merekam, saya akan menunjukkan beberapa hal berbeda di sini selama perekaman berlangsung. Jadi mari kita mulai. Saya akan klik di sini. Dan sekali lagi saya akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita bisa cek lagi seperti di Zoom. Selain itu, mari kita buka sebuah game. Jadi Anda akan bisa melihat bahwa sekarang tampilannya dalam mode landscape. Tak perlu dimuat karena tidak terlalu penting. Terakhir, saya tunjukkan yang seperti ini. Mari kita coba lagi.
Nah, seperti itu. Dan Anda bisa melihat ada konten yang terlihat di sini dan seterusnya. Ini akan menjadi penting sebentar lagi. Sekarang setelah Anda selesai merekam, Anda bisa klik di sini, hentikan rekaman dengan tombol kotak, dan ini akan otomatis tersimpan ke aplikasi galeri Anda. Seperti yang saya buka sebelumnya, dan di aplikasi galeri Anda bisa menavigasi ke tab kedua di sini. Album tangkapan layar dan rekaman layar, pastikan Anda klik pada tab rekaman layar ini. Dan ini dia. Jadi pertama mari kita cek, ayo putar itu, seperti yang bisa Anda lihat, ini jauh lebih bersih. Bahkan ketika ini benar-benar dijeda saat bergerak dan ini tajam. Sekarang memang tidak sempurna, masih ada sedikit saja hal yang terjadi. Tapi saya sedang memperbesar, maksudnya ini benar-benar diperbesar sekali. Dalam posisi seperti ini saya tidak bisa melihat ada sesuatu yang terjadi di sini. Semuanya terlihat sangat tajam. Jadi itu satu hal. Selanjutnya adalah gamenya. Jadi Anda bisa lihat sekarang. Saat saya buka ini, Anda akan mulai melihat ada semacam bar di sini dan di sini. Dan biar saya ubah orientasinya supaya lebih jelas bagaimana tampilannya. Jadi saya akan menggesernya sedikit saja sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat ini adalah tampilan normal. Kita punya bar hitam di kedua sisi kan, dan ini tetap seperti ini, atau orientasinya masih sama. Jadi, gambar layar penuh sekarang pada dasarnya diletakkan menyamping di layar, sehingga Anda punya bar hitam di bagian bawah di sini dan di sini. Jadi, seperti yang saya bilang, kalau Anda berencana merekam konten game apapun, pastikan Anda mulai merekam dalam mode landscape. Jadi, hal seperti ini tidak akan terjadi padamu. Dan terakhir, apakah ini? Jadi, sebelumnya ada konten yang terlihat di layar, namun sekarang Anda dapat melihat dengan jelas bahwa sama sekali tidak ada apapun di rekaman itu selain layar hitam. Jadi, apa yang baru saja Anda alami adalah fitur Android yang dirancang untuk privasi dan keamanan pengguna. Hal ini paling sering ditemui dalam aplikasi perbankan yang memang bertujuan untuk melindungi Anda. Dan sebagai situasi hipotetis, jika kamu pernah mengunduh semacam malware, maka malware itu akan mencoba menggunakan rekaman layar atau tangkapan layar untuk mencoba mengetahui kata sandi atau PIN bankmu. Kamu bisa membayangkan betapa hal itu tidak akan menguntungkan bagimu, jadi bank pada dasarnya memblokir hal ini. Tidak ada tangkapan layar yang bisa diambil. Perekaman layar hanya akan menampilkan layar hitam, jadi tidak ada apa-apa di sana. Jadi keamananmu pada dasarnya terlindungi. Sekarang di aplikasi seperti Netflix, kamu mengalami hal ini karena Netflix berpikir bahwa kamu, dengan ponsel yang kamu beli dengan uangmu sendiri, dan langganan mereka yang payah yang juga kamu bayar. Kamu sekarang juga bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari pembajakan. Sekarang itu adalah tugasmu yang tidak kamu dapatkan bayaran, yang sejauh yang aku ingat melakukan sesuatu tanpa dibayar. Itu disebut perbudakan, jadi persetan denganmu. Netflix, tapi bagaimanapun juga, ini dilakukan pada dasarnya untuk melindungi mereka dari pembajakan, seolah-olah kamu peduli sedikit pun tentang itu. Dan karena aku merasa ini benar-benar menjijikkan. Mengingat ini adalah ponselku, dan aplikasi bisa mengubah bagaimana aku menggunakan ponselku, tidak peduli apakah aplikasi itu sedang terbuka atau tidak. Aku seharusnya tetap punya pilihan untuk menolak hal ini sekarang. Aku merasa ini mengganggu hanya karena aku tidak punya akun Netflix. Dan aplikasi ini sudah ada di ponsel ini sejak awal, jadi Netflix membayar agar aplikasi ini terpasang langsung di ponsel, benar kan? Dan mereka punya keberanian untuk kemudian mengubah cara aku bisa menggunakannya tanpa aku pernah menyetujui syarat layanan atau penggunaan atau apapun dari mereka. Aku tidak punya akun, tidak pernah punya, jadi ini dilakukan tanpa persetujuanku. Dan karena hal-hal yang dilakukan tanpa persetujuanku tidak pernah berjalan baik bagiku, aku akan menunjukkan beberapa cara untuk sedikit mengakali hal ini. Karena merekam video dari acara atau film yang kamu tonton di Netflix atau platform streaming lain, karena hampir semua platform streaming melakukan hal ini, adalah hakmu. Jika kamu membayar untuk layanan tersebut, itu hakmu untuk merekamnya. Itu bukan pembajakan hanya karena merekamnya. Pembajakan adalah ketika kamu membagikannya. Dan bahkan itu pun tidak selalu bisa dianggap sebagai pembajakan karena kamu tidak memiliki hukum fair use yang memungkinkanmu membagikan beberapa jenis konten yang bahkan berhak cipta sampai batas tertentu. Jadi menurutku batasnya sekitar 30 detik atau semacamnya. Kamu perlu memeriksanya dan kamu bisa membagikannya tanpa ada klaim pelanggaran hak cipta atau pembajakan.
Jadi karena alasan itu, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menemukan konten seperti itu. Yang bisa Anda temukan di Netflix atau platform streaming lainnya, semua platform streaming. Anda bisa menangkapnya tanpa masalah di sana dan membagikannya jika Anda mau, tentu saja tetap dalam batas fair use. Sekarang bagaimana Anda menggunakannya, sejujurnya saya tidak peduli, tapi yang akan kita lakukan adalah membuka browser kita. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda persis situs web mana yang perlu Anda kunjungi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menemukan situs web semacam itu sekarang. Alasannya adalah karena sebelumnya saya pernah menunjukkan situs web tertentu, dan situs itu sekarang sudah tidak tersedia lagi. Jadi, entah ini hanya kebetulan karena saya menunjukkannya lalu situs itu diturunkan pada waktu yang hampir bersamaan atau memang karena saya. Tapi bagaimanapun juga, apapun yang saya tunjukkan di video itu, sekarang sudah tidak relevan lagi bagi orang-orang yang menontonnya. Karena situs itu sudah tidak ada. Jadi sebagai gantinya, sekarang saya mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu mengajarkan seseorang cara memancing agar dia bisa makan seumur hidup. Dan, apa yang akan kita lakukan di sini adalah membuka Google Search. Setelah saya bisa menyingkirkan hal yang mengganggu ini, kita akan mencari pstream.move. Dan Anda ingin menambahkan kata alternatif. Atau Anda juga bisa mencari sesuatu seperti versi gratis, alternatif gratis untuk Netflix, atau hal-hal serupa. Sekarang, bagaimana Anda mencarinya sepenuhnya terserah Anda. Yang ini misalnya, saya tahu akan memberikan hasil berupa berbagai situs yang bisa saya lihat. Dan Anda secara khusus akan selalu mencari Reddit. Reddit adalah tempat utama untuk informasi semacam ini. Bukan ringkasan AI-nya. Abaikan saja omong kosong ini sepenuhnya. Ini benar-benar sampah, seperti Plex. Serius, kamu bercanda? Jadi di sini Anda benar-benar akan menemukan apa yang kita cari. Jadi kita punya beberapa tempat berbeda yang bisa Anda kunjungi untuk menonton konten seperti ini. Sekarang, tergantung bagaimana Anda mencarinya, Anda akan menemukan tautan ke domain yang berbeda, dan Anda mungkin ingin mencoba beberapa di antaranya. Karena tidak setiap domain, tidak setiap situs tersebut akan berfungsi dengan cara yang sama. Beberapa di antaranya mungkin memiliki iklan yang mengganggu, yang jelas saja jika kamu mencoba untuk melewatinya, iklan yang buruk justru mengacaukan tujuannya. Sekarang, karena apapun yang kamu temukan akan berjalan di browser, kamu tidak perlu akun apapun untuk mengakses dan menonton apa saja. Kamu bisa langsung membukanya di browser apa saja, menontonnya dari sana, dan menggunakan browser. Browser tidak memblokir perekaman layar atau tangkapan layar, jadi kamu bisa merekam atau menangkap apapun yang kamu mau. Lalu cukup tutup browsernya dan lanjutkan aktivitasmu. Jadi itu dia. Itulah semua yang ingin saya sampaikan tentang hal ini. Saya harap video ini bermanfaat untukmu, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.